Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Apakah baik-baik saja? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang terakhir, itu belajar tentang aljabar. Jadi teman-teman, anak-anak semua yang udah belajar di rumah tentang aljabar, mengingat kembali materi yang semester lalu, kita bakal pakai aplikasi aljabarnya itu di materi yang sekarang. Nah, ini buku matematika yang kita pakai. Nah, untuk materi sistem persamaan linear satu variabel itu sebenarnya masih masuk semester 1. Tapi karena belum dipelajari info dari guru sebelumnya bahwa ini belum belajar, jadi kita belajar dulu ya, biar nggak kalian itu bisa gitu, nggak tahu nih materi ini. Nah, ini persamaan linear satu variabel, pengertian dan cara penyelesaiannya. Oke. Jadi kita untuk mengawali pembelajaran ini, kita lihat dulu di sini ya. Tentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut. Yang pertama, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Dia adalah benar ya, pernyataan tersebut. Kedua, SMP Islam Terput terletak di Bekasi. Pernyataannya benar. Oke. 5, ini tanda apa nih? Yang kayak gini. Lebih dari ya. 5 lebih dari 2. Benar ya, 5 itu lebih dari 2 ya. Benar. Kalau dibaca dari sebelah kanan ke kiri, 2 kurang dari 5. Benar juga. Matahari terbit dari selatan. Salah ya. Oke, Tugu Monas terletak di Bali. Salah ya, harusnya di Jakarta. 5 ditambah 3 sama dengan 10. Salah, harusnya 8. Oke, sini kalimat terbuka itu adalah kalimat yang nilainya kalimat yang tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kalimat terbuka itu tidak mempunyai nilai intinya ya. Maksudnya gak bisa dilihat dia itu benar atau salah. Nah, kalau di sini kalimat dari nomor 1 sampai 6 karena bisa dinyatakan benar atau salahnya, maka dia itu disebut kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya, benar atau salah. Jadi dari kalimat nomor 1 sampai nomor 6 itu adalah kalimat tertutup. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, tujuan pembelajarannya itu memahami pengertian dan cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Manfaatnya nih, setelah kalian belajar persamaan linear satu variabel, disingkat PLSV ini, maka ini tuh bakal kalian temui di kehidupan kalian saat ini, dijual beli, saat perdagangan. Nah, banyak banget yang bakal muncul masalah tentang persamaan linear satu variabel. Oke, PLSV. P-nya itu adalah persamaan. Persamaan itu berhubungan dengan tanda sama dengan. Ya. Sedangkan linear itu artinya 1. Jadi dia berpangkat 1 kalau linear. Nah, satu variabel itu maksudnya variabelnya hanya 1, gitu ya. Oke, PLSV ini adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Artinya kalau tadi kan
ada suatu kalimat tertutup yang bisa dinyatakan benar atau salahnya. Sedangkan karena kalau kalimat terbuka itu kita bisa belum tahu nih, kalimat itu nggak bisa kita nyatain benar atau salahnya karena adanya suatu variabel. Nah, makanya variabel itu kan nilainya bisa macam-macam. Kita belum diketahui nilainya apa gitu kan. Nah, makanya disebut juga dengan kalimat terbuka. Intinya kalau kalimat terbuka itu ada kalimat yang mengandung variabel. Nah, PLSV itu adalah persamaan linear satu variabel. Ada variabelnya kan, maka dia termasuk kalimat terbuka. Kalimat terbukanya itu dihubungkan oleh tanda sama dengan karena persamaan. P-nya itu ya. Dan hanya mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Itu pengertian dari PLSV. Jelas ya? Bentuk umum PLSV itu adalah AX ditambah B sama dengan 0. A-nya apa kemarin? Koefisien, pintar. X-nya variabel, pintar. B-nya konstanta. Oke, sama dengan 0. Dengan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. A-nya itu harus minimal 1 ya. Variabel, karena kalau misalnya A-nya 0, X-nya jadi hilang kan, 0 dikali X itu jadi 0. Sedangkan kalau angkanya bukan 0, bisa 1, 2, boleh negatif juga, maka dia akan mendampingi si variabelnya menjadi si koefisiennya. Oke, kita ke penyelesaian dulu nih. Oh, ini nih. Caranya itu mencari penyelesaian persamaan linear satu variabel itu ada 3 cara. Apa aja sih caranya? Nah, ada 3 cara yang bisa kita pakai untuk mencari penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Oh, mudah nih, bisa nggak ya? Coba yuk, kita coba. Oke, di sini ada soal X ditambah 2 sama dengan 5. Kita intinya pengen mencari nilai X-nya berapa sih? Untuk pakai mencari kedua ruasnya itu boleh ditambahkan atau dikurangi dengan angka yang sama. Kalau kita mau bikin X plus 2 ini menjadi X aja, artinya kita harus menghilangkan plus 2-nya dengan cara apa? Plus 2 supaya jadi hilang, supaya jadi 0. Plus 2 dikurang 2, pintar. Kalau kita mau nulis gini, X plus 2, ditulis ulang doang yang atas ini ya, dikurang 2, supaya 2 dikurang 2 ini 0, sama dengan 5, diapain 5-nya? Dikurang 2 juga, karena kedua ruasnya itu harus dilakukan dengan operasi yang sama. Kalau dua-duanya dikurang, maka harus dikurang dengan angka yang sama. Dikurang 2, sebelah kiri, sebelah kanan juga dikurang 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Jadi X ditambah 0 sama dengan 5 dikurang 2 berapa? 3. Jadi X-nya adalah 3. Jelas ya? Jadi penyelesaiannya X-nya sama dengan 3. Bisa ya? Oke, nomor 2. Dia bisa diselesaikan, tadi kan dijumlahkan atau dikurangkan dengan angka yang sama. Sekarang bagaimana kalau penyelesaian yang kedua? Penyelesaian yang kedua itu adalah mengkalikan atau membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Kalau tadi ditambah atau dikurang, sekarang boleh dikali atau boleh dibagi. Ini ada soalnya X garis miring 2, artinya itu X dibagi 2 ya, atau X per 2. Sama dengan 3.
Kalau kita mau cari nilai X-nya doang, artinya per 2-nya ini pengen kita hilangin kan? Bagi 2 supaya hilang, kita kalikan 2. Jadinya X per 2 dikali 2 sama dengan 3 dikali 2. Boleh ya kalian nulis kalinya pakai titik gini. Ibu nggak nulis titik karena kalau titik tuh kayak takut nggak kelihatan, jadi ibu tulisnya kayak bulat gini. Ini anggap titik ya, perkalian. Nah, X dikali 2 dibagi 2, artinya ini sama ini sudah hasilnya 1 ya. 2 dibagi 2 kan 1 kan. Jadi tinggal sisa X dikali 1, dapat X. 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi nilai X-nya itu adalah 6. Bisa, mudah sekali. Lanjut lagi. Nah, cara yang ketiga menggabungkan keduanya. Boleh dijumlahin, boleh dikurangin, boleh dikali, boleh dibagi. Kedua ruasnya itu dilakukan dengan hal yang sama. Oke? Sekarang caranya gini. 3x min 5, x plus 7. Sama kalian, caranya adalah kedua ruas diapakan dulu? 3x. Sebelumnya kita harus lakukan dengan cara kelompokkan dengan yang sama, suku sejenisnya. Ingat, aljabar 3x dengan x ini adalah suku sejenis karena memiliki variabel yang sama. Oke, 3x sama x bisa kita kelompokkan. 3x yang ini yang x. X yang ini karena positif kita bisa ke kiri jadi negatif ya. Jadi min x, atau boleh juga artinya kedua ruas itu dikurang x. 3x dikurang x, boleh ditulis x dikurang x hasilnya 0 kan sebelah kanannya. Jadi boleh 3x min x dikurang 5-nya boleh kita kita tulis sama dengannya di sini. 7-nya kita tulis ulang. Min 5-nya kita pindah ruaskan ke kanan, jadi positif 5. Sehingga kita dapat 3x dikurang x hasilnya. Ingat, kalau aljabar itu yang kita operasikan koefisiennya aja. 3 sama min 1 ya, ini kan min. Berarti karena nggak ada angkanya, berarti dia variabelnya 1. 3 dikurang 1 hasilnya 2x. 3x dikurang x hasilnya 2x. Sama dengan 7 ditambah 5 didapat 12, benar. Terus udah kayak gini gimana? Kedua ruas dibagi 2. Jadi hasilnya x, boleh tulis dulu deh, 2x per 2 sama dengan 12 per 2 atau dibagi 2. 2 sama 2, habis tinggal sisa x. 12 dibagi 2 dapat 6. Jadi nilai x-nya itu adalah 6. Bisa ya? Begitu caranya. Jadi anak-anak semuanya, coba diperhatikan lagi soal yang ini. Kalau masih ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan. Boleh ditanyain lewat WhatsApp. Oke, udah itu segitu aja. Tinggal latihannya. Kalau kalian nggak nyoba latihan, itu agak sulit. Jadi kalian harus coba latihan sendiri. Ibu bakal ngasih soal-soal yang bervariasi. Kalian coba sampai bisa. Kalau ada kesulitan, tanyain ke ibu. Selama proses pengerjaannya, boleh tanya di grup, boleh tanya PC juga. Tapi kalau untuk pengumpulannya, kumpulin di Google Classroom.
Oke, soalnya ada 10 soal, Ibu kasih nanti. Boleh juga di sini mau kalian screenshot dulu, boleh. Oke, sebelum ke soal buat kalian kerjain, Ibu kasih satu soal lagi buat biar makin paham. Jadi ada soal gini. Di awalnya ada pecahan tuh ya. Ada pecahannya, ada variabelnya, ada kurungnya. Sepertiga X plus 2 sama dengan setengah X min 1. Oke, gimana cara ngerjainnya sih, Bu? Kita kerjain ya. Pakai yang hitam aja ya. Sepertiga ini kita tulis gini. Kalau ada kayak gini, kalian bisa kerjainnya dengan cara ini kan 1 dibagi 3. Iya kan? 1/3 itu adalah 1 dibagi 3. Kalian bisa karena ini bentuknya pembagian 1 dibagi 3, boleh pembagian 3 ini sama kalian ke kanan jadi kali 3. Terus yang ini setengah yang ini artinya kan 1 dibagi 2. Pembagian 2 ini sama kalian ke kiri jadi kali 2. Bisa atau enggak? Kayak gitu? Sudah kebayang? Coba ya. Jadi gini. Ibu tulis dulu soalnya lagi. Sepertiga X plus 2 sama dengan setengah X minus 1. Jadinya, Ibu tulis kayak gini. 2 dikali X plus 2 sama dengan 3 dikali X min 1. Gitu. Terus, paham nggak dari bentuk ini ke sini? Jadi, begini. Sebenarnya sama aja artinya kalian mengkalikan kedua ruas dengan angka yang sama. Yang ini sama kalian coba misalnya kalian kali sebelah kiri dikalikan 6, sebelah kanan juga dikalikan 6. Nanti kalau kalian kalikan 6 dibagi 3 itu kan berapa? 2 ya. Jadi 6 dikali sepertiga atau 6 dibagi 3 itu dapat 2. Terus 6 dikalikan dengan setengah atau 6 dibagi 2 dapat 3. Gitu. Bisa ya kita tulis dia itu adalah dikali dengan angka 6. Jadi kedua ruas dikali dengan angka 6. Sebelah kiri dikali angka 6, sebelah kanan dikali angka 6. Sehingga didapat angka 2 dan angka 3. Atau cara praktisnya, ini kan sepertiga, pembagian 3 kalian ke kanan jadi perkalian. Tadinya bagi jadi kali. 1/2 ini artinya kan pembagian. Sama kalian ke ruas yang sebelahnya lagi, yang tadinya pembagian jadi perkalian. Begitu. Terus, ini udah kayak gini, kalian kerjain. Dengan cara kalikan 2 ke X, didapat 2X. Oke ya. Terus, 2 dikalikan dengan 2 didapat 4. Oke, sama dengan lanjut lagi 3 dikalikan dengan X didapat 3X. Iya. 3 dikalikan dengan minus 1 didapat minus 3. Udah deh, tinggal kerjain cara aljabarnya. Ini harus bisa.
2x sama 3x. Sama kalian harus digabungkan. 2x minus 3x sama dengan, kenapa sih minus? Tadinya di sini kan plus. Karena pindah ruas ke sini, jadinya minus 3x gitu ya. Minus 3-nya ditulis ulang lagi. 4-nya ke sini jadi minus 4. Oke. 2x dikurang 3x. 2 dikurang 3. Hasilnya minus 1x. Tuh harus bisa tuh. Minus 3 dikurang 4. Minus ketemu minus lagi. Jadi minus ya. Tetap. 3 sama 4 jadi 7. Minus 3 dikurang 4 hasilnya minus 7. Sehingga nilai x berapa? Minus 7 per minus 1. Hasilnya adalah 7. Ingat, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi x sama dengan 7. Bisa ya? Untuk yang contoh soal yang ini sudah clear. Sekarang kalian kerjakan soal untuk Oke, ini silakan kalian kerjakan soal nomor 1, nomor 2, ini tugas ya. Nomor 3, 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, nanti Ibu kasih PDF yang langsung urutan nomor 1 sampai nomor 10 kalian kerjain di buku tulis. Ini kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, persamaan linear satu variabel merupakan kalimat terbuka. Ya. Kenapa kalimat terbuka? Karena ada variabelnya. Ya. Kalimat terbuka itu kalimat yang belum tahu dia itu benar atau salahnya. Oke, kalimat terbuka yang memuat variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Oke. Yang kedua, penyelesaian persamaan linear satu variabel dapat dilakukan dengan menambah, mengurang, mengkalikan, atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Dah, cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat dan dicoba terus. Kalau ada pertanyaan boleh, silakan dicoba-coba. Boleh kalian baca-baca bukunya. Contoh-contoh soal yang ada, kalian buka, pelajari lagi supaya makin paham. Ibu tutup saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat di rumah belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.